Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya David Kurniawan. Di sini saya kepengen mengajak teman-teman untuk bisa belajar lebih mendalam lagi bagaimana mendiagnosa, menganalisa suatu penyakit yang diawali dari basic atau dari dasar. Karena sejatinya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini atau pengobatan-pengobatan yang ada di alam ini sejatinya kita harus dipelajari dari basic atau dari dasar. Sebagaimana tatkala kita pengen membangun suatu rumah, awalnya kita harus membangun pondasinya sehingga nanti akan tercipta sebuah rumah yang kita idam-idamkan. Begitu juga pun dengan tatkala kita belajar motor atau kita belajar mengendarai motor ya, atau mobil bahkan, tetap kita diawali dari basic atau dari dasar. Tahapan-tahapan itu kita harus lalui. Bagaimana kita tatkala menjalankan motor ini tidak akan terjatuh dari kendaraan motor ini, sehingga kita berawal dari basic atau dasar. Begitu juga pun dengan ketika kita sebagai seorang terapis, kita harus belajar lebih dasar lagi untuk bisa menganalisa suatu jenis penyakit, mendiagnosa suatu jenis penyakit. Itu diawali dari dasar, pangkal dasar itu sendiri, sehingga pada saat kita melangkah atau menapaki untuk bisa menentukan langkah kedepannya, tentunya basic atau dasar ini kita harus benar-benar pahami. Oleh karena itu, mari teman-teman kita belajar. Di sini saya David Kurniawan akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama, mengenal lebih dalam bagaimana mekanisme dasar terbentuknya atau terjadinya suatu penyakit, sehingga kita bisa menentukan jenis terapi yang akan kita lakukan terhadap klien atau terhadap pasien. Tentunya kita diawali dengan dasar yang secara matang. Tentunya di dalam tubuh manusia ini ada materi-materi dasar yang tentunya kita sebagai seorang terapis harus paham bagaimana mekanisme materi ini berhubungan dengan terjadinya sakit. Di dalam tubuh manusia kita ada 4 dasar atau 4 substansi vital atau materi dasar yang menguasai manusia, yang mengatur manusia itu di dalam tubuh manusia. Yang pertama materi dasar itu adalah esensial itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah energi. Nah, kemudian ada darah. Nah, kemudian ada cairan tubuh. Makanya kita sebagai seorang terapis harus paham secara dasar bagaimana di dalam tubuh ini kekurangan esensial. Nah, esensial ini sangat dominan sekali sebagai pengatur keturunan kita, mempengaruhi kecerdasan otak kita, ya. Begitu juga dengan darah, dengan energi. Bagaimana orang ini kendala atau penyakit ini kekurangan energi atau terhambatnya energi atau bahkan materi berupa darah. Apakah beliau kekurangan darah? Apa beliau memang darah ini macet, tidak bisa teralirkan, ya, ini pun kita harus pahami dari dasarnya sehingga kita bisa menentukan diagnosa langkah selanjutnya, apakah beliau kekurangan atau beliau kelebihan. Kemudian kita harus paham lagi hubungan sunatullahnya Allah, bahwasanya manusia ini diciptakan dalam bentuk yang seimbang, ya. Di sini ada seimbang, ini berarti kita harus dalam mengembalikan kesehatan seseorang itu tujuannya adalah mengembalikan prinsip keseimbangan yang ada di dalam tubuh seseorang itu. Makanya hukum keseimbangan ini harus kita pahami, ya, sehingga kita akan paham bagaimana orang ini terjadi penyakit diawali dari mungkin tidak adanya keseimbangan di dalam tubuh. Ini kita harus paham. Di sini proses unsur keseimbangan ini kita pun harus bahas, ya, sehingga paham teman-teman menentukan langkah yang kedepannya. Kemudian belum lagi kita akan belajar tentang bagaimana fisiologi anatomi tubuh manusia, bagaimana di dalam tubuh manusia ini ada 5 organ terpenting selain organ-organ yang lain, ya. Ada 5 organ dalam tubuh manusia yang sangat penting, ya, yang harus kita tahu mekanismenya apa. Ya, di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita diri sendiri ada 2 unsur organ yang sifatnya padat dan unsur organ yang sifatnya berongga, ya, sehingga
antara organ padat dan berongga ini saling sinergi, sehingga kita akan paham, akan tahu bagaimana mekanisme di dalam tubuh kita. Organ padat yang ada di dalam tubuh kita, yang pertama ada jantung, ada limpa, ada paru-paru, ada ginjal, ada hati atau liver. Kemudian organ berongga yang ada di dalam tubuh manusia, ada usus kecil, lambung, kemudian usus besar, kemudian kantong kemih dan kantong empedu, yang ke masing-masing organ-organ baik padat maupun organ berongga ini saling berhubungan, sehingga kita akan tahu kelemahan-kelemahan yang ada pada diri klien atau diri pasien, apakah ini ada unsur yang berlebih atau ada unsur yang kekurangan di masing-masing organ tersebut. Bagaimana fungsinya organ padat ini terhadap tubuh manusia? Seperti halnya organ liver itu sebagai gudangnya atau pokok di mana darah ini terkumpul di situ. Bagaimana mekanismenya ini terjadi, mempengaruhi apa nanti ketika organ liver ini bermasalah, itu tentunya kita akan diawali dari basic ya, dari awal atau dari dasar, sehingga teman-teman akan lebih paham ya. Insya Allah ke depan kita akan membahas bagaimana diagnosa-diagnosa yang tentunya akan lebih mendalam lagi. Untuk lebih jauh mendalam, diawali dari dasar dulu. Bagaimana nanti kita akan mempelajari diagnosa ya, baik diagnosa secara menyeluruh ya, baik dari wajah kita, dari lidah kita, maupun dari hal-hal yang lain ya, sehingga kita insya Allah ke depan akan terus berkontribusi. Bagi teman-teman yang mau ingin bergabung dengan kami, dengan Holistic Medical Center, untuk bisa belajar lebih mendalam lagi, diawali dari dasar, sehingga teman-teman akan lebih paham, sehingga teman-teman terapis akan menjadi terapis, akan menjadi herbalis yang handal, yang tentunya nanti akan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.